selama jenengan tinggal. Jadi tidak bisa kemudian tak tinggal yo, tak titip kowe karo Gusti Allah. Ini kok bener, cuman maksudnya seorang muslim juga harus memikirkan gimana teknisnya gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, nek tak titip kowe karo Gusti Allah tapi ternyata beliau di rumah ada warung gitu kan. Ada dagangan yang memang setiap hari berputar ya enggak apa-apa. Kita doakan muga warungnya rame, gini rame. Nah itu tidak apa-apa kalau dalam konteks ada bisnis, tapi nek dia cuma ibu rumah tangga, cuma di rumah ngentosi apa yang jenengan beri, maka ya nggak boleh dan seperti itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan lagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in taqarraba minni sibron, kalau seorang hamba itu mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi diro'an, maka aku akan mendekat dengan satu hasta. Wa in taqarraba ilayya diro'an, kalau dia mendekat satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya dengan satu depa sampean. Luwih 2 kali lipat, berkali-kali lipat Pak. Sejengkal dibalas segini, segini dibalas segini. Kemudian dikatakan lagi di sini, wa in anani yamsi anaituhu harwalatan. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan berlari-lari kecil. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu rahmati Allah, usaha kita yang kemudian akan menghadirkan kedekatan kita pada Allah, bukan kemudian ke kuburan-kuburan, ke makam-makam orang-orang itu, bukan. Nah, terdapat pula sabda Nabi SAW, beliau ini pernah saya jelaskan di sini tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, di mana yang satu bertawasul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya terkait dengan susu, yang satu lagi bertawasul dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu pemuda yang kaya punya sepupu pas dicedai ogah, tapi begitu kemudian butuh goleki, dan kemudian karena namanya laki-laki gitu kan, saking jatuh cintanya dia kemudian siap memberi duit 120 dinar. 120 dinar itu nek dipengke 2 yuta niku ketemune sudah 1 dinar niku 4,25 gram, umpamanya 4 gitu. 4 dikali 2 itu 8 juta dikali 120 itu udah 960 juta, hampir 1 miliar. Niki dateng butuh duit 1 miliar dikasih. Ning syaratnya aku berzina mbek kowe. Niki perempuan iki mau, ndak apa-apa. Nek wingi-wingi mau, nek niki gandeng-gandeng duitnya mau. Nah, begitu sudah dalam posisi berzina, maka perempuan ini mengatakan ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Nah, maka disitulah kemudian laki-laki ini mencolok gak jadi. Nah, dalam posisi tidak jadi ini laki-laki ini duitnya gak dijaluk, ditinggal. Nah, kemudian dia bertawasul, ya Allah kalau itu amal solih maka bukakan batu ini, pintu gua ini. Nah, kemudian terbuka gerai yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada orang yang kemudian bertawasul dengan amal solehnya karena dulu punya karyawan. Yang karyawannya waktu itu gajian tapi nggak diambil, kemudian datang setelah sekian tahun dan dia si bos ini amanah, duitnya dikembangkan sampai akhirnya banyak ternak segala macam, banyak budak segala macam. Nah, begitu datang meminta gajinya yang cuma sebulan itu jadi. Nah, bosnya mengatakan duitmu ora mung kuwi. Iki lho, semua kayak punyamu. Hasil memutar usahamu, memutar duitmu, memutar modalmu. Nah, kemudian yang terjadi orang itu kemudian mengatakan, "Jenengan jangan ngece saya." Enggak ngece, emang bener kok. Dia pun nek tenan digowo kabeh, diambil semuanya, tidak disisakan sedikit pun. Padahal jane kan misak-misaknya dikit tinggal yuto 10 itu kan jadi enggak apa-apa ya, sebagai bentuk terima kasih. Enggak, diambil semuanya. Maka orang ini pun bertawasul kalau kiranya itu amal solih, ya Allah, maka izinkan batu ini terbuka. Nah, tiga-tiganya beramal yang baik, yang luar biasa, yang digunakan untuk bertawasul. Makanya tawasul niku dengan amal yang solih, amal kita sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, pada hadis berikutnya di kitab ini dikutip hadis Nabi SAW yang berbunyi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Nah, terus dengan kalau misal biasa seperti ini, maka Allah mendekat atau dekat dengan kita, tapi lebih dekat ketika kita itu sujud. Makanya ketika kita itu bersujud, Nabi SAW mengatakan fa'aksiru fihi doa, banyak-banyaklah di dalamnya doa.
Lah doa apa? Lah doa sujud itu yang pertama, subhana rabbiyal a'la bihamdi, atau doa yang lain tapi masih dalam konteks doa sujud yang ada dalilnya. Nah, kalau imamnya misal sujudnya lama, jenengan bisa nambahin doa yang lain. Doa yang lain apa ya, sesuai dengan kondisi jenengan. Jenengan punya masalah apa, disitulah jenengan nambahin doa di situ. Misal punya putra yang rodok badil sithik gitu kan. Nah, di situ jenengan tambahin Robbi habli minas sholihin. Atau mungkin punya keluarga yang baru dicoba gonjang-ganjing. Nah, di situ jenengan berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau mungkin punya utang, Allahumma qdi duyunana. Atau jenengan tidak paham mau doa apa, masalahnya kayak banget sampai bingung gitu kan. Nah, Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan kalau kamu dalam kondisi tidak tahu mau berdoa apa, ucapkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku dengan syarat nek jenengan makmum imame tesih sujud. Nek imame sudah berdiri ya jenengan harus berdiri. Nah, sebagai makmum niku ndak boleh disi imam dan ndak boleh ngeri terlalu lama dari imam. Artinya kalau imamnya sudah Allahu Akbar, nah ada kata bar jenengan berdiri. Jangan kemudian sudah Allahu Akbar malah sudah baca Al-Fatihah, sudah hampir waladhdallin jenengan cek sujud. Nah, itu klentu. Ngomong kan memperbanyak doa. Nggih, kalau konteknya imamnya masih sujud. Atau jenengan bisa menggunakan itu ketika jenengan sholat piyambak. Sholat piyambak pas gimana? Sholat antara adzan dan iqomah, jenengan sholat di situ. Nah, dengan jenengan sholat di antara adzan dan iqomah dan itu adalah waktu mustajab, mang doa yang panjang itu tidak apa-apa. Jadi selain sholat sunnah, jenengan bisa juga pas sholat sunnah itu berdoa yang panjang. Jadi ada dua cara, jenengan sholat sunnah liin, berampung niku kemudian doa antara adzan dan iqomah. Atau yang kedua, jenengan sholat sunnah antara adzan dan iqomah, yaitu sholat qobliyah. Ning kalih pas sujud niku ndonga yang lama. Kula enten daerah Triagan Mojolaban niku enten kajian niku. Niku enten Yai Yaman Arab itu. Tapi dia kula lokke atau kula sebut Habib enggak mau ya. Enggak, saya bukan. Terus dia yo enggak pernah pakai gamis-gamis ini, enggak pernah. Justru nek salate ya kadok tuwa kalih kaos. Jadi biasa banget ya. Jadi dia enggak pengen di nopo istilah di sopio-sopio menungso. Wah, niku nek salat niku luwami wae. Terus kalau masuk sholat sunnah, dia posisi berdiri, sama-sama kita mulai berdiri gitu. Nah, kalau rampung dia ejek sujud dan sujudnya lama banget. Jadi benar-benar sampai dari adzan sampai mau qomat itu baru selesai 2 rakaat tok gitu dia sholat, tidak banyak. Normalnya nek subuh nih kan kadang agak panjang atau itu datang dia sebelum adzan itu sholatnya suwe banget sujudnya. Nah, yang kayak gitu ya jangan praktekkan. Jangan pas sholat jamaah. Nah, pas jamaah imamnya sudah berdiri ya jangan berdiri, jangan kemudian itu sujud memperbanyak doa, betul ya. Itu namanya tadi tidak paham mana yang lebih penting, mendahulukan yang penting. Nah, yang terpenting malah ditinggalkan atau luput ya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah, sehingga perbanyaklah sujud kalau pengen dekat dengan Allah. Makanya dulu ada seorang sahabat yang masih awam masuk Islam itu ditanya bagaimana cara supaya saya masuk surga. Nabi melihat orang itu mesti jawabannya nanti beda-beda. Nek wonge galak yo ana apa lantakdop balakal jannah aja nesu-nesu wae untuk surga ngoten. Niku nek wonge galak. Nek wonge pelit nggih pon sedekah gitu kan. Nanti masuk surga. Afsus salam wa atimu ta'am wa shollu bilaili wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam. Kemudian sholatlah ketika orang tidur, kasih makan, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Niku nek wonge pelit dan pakai dalil niku. Nah, niki mungkin wonge sregep ibadah, seneng salat, dikatakan perbanyaklah sujud. Nah, perbanyak sujud gimana? Ya berarti perbanyak salat wajib ditambah salat sunnah, maka itu nanti akan mempermudah masuk surga. Makanya masuk surga niku jalan nikah. Nah, jalan yang paling mudah majelis ilmu. Man salaka thariqan yang tamasulahu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, kemudian Allah akan mudahkan. Jadi jalan yang sudah mudah dimudahkan, jalan yang banyak dikasih mudah. Kan nuntut ilmu kan sekedar tinggal lenggah gitu kan, mirengaken enten toya ingkang dugi, senek dugi gitu kan.
dan itu jalan menuju surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Kemudian ada juga hadis-hadis tentang bagaimana Nabi itu bertawasul dengan Asmaul Husna. Ini Asmaul Husna disebutkan dalam hadis riwayat 106 Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Beliau SAW mengajarkan kita, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang Engkau miliki. Ini menjadi dalil sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya Asmaul Husna itu tidak terbatas pada 99. Banyak. Sehingga 99 itu bukan batasan. 99 itu cuman angka yang digunakan untuk mengkaitkan dengan kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya adalah faman ahsoha, siapa yang mengahso, bisa ahso Asmaul Husna yang 99 ini, dakhalal jannah. Nah, ahso niku napa? Menghafal, memahami, kemudian mengamalkan, mengimani juga otomatis. Maka orang-orang yang bisa ahsoha 99 Asmaul Husna ini pasti masuk surga, dan orangnya kemudian akan hidup niku tenang. Misal Allah As-Sami wal Basir, Maha mendengar, Maha melihat, maka dia nggak akan kemudian bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Nah, Allah Maha melihat, malu dia sama Allah, makanya malunya tinggi, muraqabahnya besar, karena dia merasa diawasi. Sama kayak kita misal masuk, misal ya masjid ini, misal masuk masjid ini terus kita mau melakukan hal-hal yang mungkin isin atau apa, ngapunten, mungkin ukur-ukur bokong, gitu kan. Ingat CCTV ini rai ya, oh enek rasido ngalih gitu kan. Nanti takut malu kan, mosok ustadznya ada orang masjid ukur-ukur bokong. Malu ada CCTV. Nah, seorang muslim harusnya ketika memaham kalau Allah itu punya Asmaul Husna As-Sami wal Basir, yang Maha melihat dan Maha mendengar, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin kemudian dia belok di tempat-tempat maksiat. Kok ngatek belok? Ya berarti imannya itu turun. Nah, makanya Nabi mengatakan seorang itu ketika zina, dalam kondisi dia berzina, maka laisalahu mukmin, dia bukan orang yang beriman, tapi bukan berarti kafir, tapi imannya niku iman yang turun gitu, ngedrop. Jadi tidak kemudian murtad boten. Jadi zina, mabuk dan seterusnya itu tidak membuat kafir boten, tapi imannya itu ngedrop. Cara niki hati niki nentoyone penuh, berarti niki imane penuh. Begitu niki jenengan unjuk kosong. Nah, itulah hati yang masih iman, tapi iman ini turun banget. Cara HP ini baterai ini, baterai masih ada tapi isinya entek, harus dicas. Makanya dengan sholat 5 waktu niku ngecas ping 5, dengan puasa niku ngecas tahun pisan, gitu kan. Dengan kemudian majelis ilmu niku ngecas melih. Makin sering dengan cas, maka baterai dengan akan semakin aman. Nah, terus kalau misalnya pulang, niku mesti ngeceki HP niku, bateraiku cek 70 cas, cek 90 cas. Karena kita tenangnya berangkat dari rumah itu HP ini 100% baterainya. Walaupun di tengah jalan mungkin nanti turun 5%, tapi paling tidak dari rumah itu sudah banyak gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau miliki. Nama Asmaul Husna Allah itu banyak. Kemudian samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabik. Yang di sini dengannya engkau menamakan diri engkau, berarti yang memang ada. Kemudian au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam kitab sucimu, yaitu Asmaul Husna yang kita tahu itu 99 itu. Nah, kemudian au alamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan hanya kepada seseorang dari semua orang ciptaanmu ini. Nah, ada nabi-nabi tertentu atau orang-orang tertentu yang diajarkan kalimat-kalimat tertentu. Nah, tidak semua kita tahu. Bagaimana halnya Musa dan Khidir. Musa itu belajar sama Khidir atas apa? Mafatihul Ghaib yang Khidir punya gitu. Tapi kemarin saya lihat di TikTok itu ada orang menamakan dirinya Syekhul Akbar Fathur Rahman Sinten gitu. Dia katanya mursyid Sufi nopo gitu, aliran nopo. Nah, dia mengatakan kita ini belajar ilmunya dari Nabi Khidir. Waduh. Nabi Muhammad aja nggak pernah ngeklaim pengen dapat ilmu dari Nabi Khidir, maksud kita ngeklaim seperti itu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita itu harus hati-hati sama orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian disebutkan lagi awis tak sarta bihi fi ilmil ghaibi indak.
atau engkau masih merahasiakannya di sisimu dalam ilmu ghaib. Ini ada nanti penyebutan ujian yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau mau minta syafaat. Jadi umat mencari nabi-nabi angkat tangan sampai puncaknya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan, ya itu aku dan aku yang bisa. Kemudian Nabi Muhammad menghadap Allah, Nabi Muhammad sujud, Pak. Sujud, dan sujudnya itu tidak cuma 5 menit, 10 menit, 1 kali Jumat seminggu. Di situ Nabi itu menyebutkan ujian yang tidak pernah terucap di muka bumi. Jadi Nabi sendiri yang menceritakan, aku mengko bakal ngucapke ujian sing urung pernah tak ucapke ini. Jadi pas ngucapke ini pun Nabi juga tidak tahu, tapi sudah dikasih tahu cerita itu atau mekanisme itu. Nah, ini dengan kalau berdoa ini dengan berarti meminta itu, tapi tidak tersebut itunya apa, tapi ya seperti itu loh gitu. Nah, kemudian antaj'alal Qur'anal azima rabi'a qalbi. Apa yang kita minta? Yaitu jadikanlah Al-Qur'an yang yang besar ini, yang agung ini sebagai pelipur hatiku. Artinya dengan berharap supaya maca Qur'an itu ayem. Duwe masalah sedih nyandak Qur'an tenang. Lagi anyel nyandak Qur'an tenang. Terus enten wong utang ra bayar-bayar nyandak Qur'an tenang. Kemudian wa nur sadri, dan cahaya buat dadaku, wa husni wa dhahaba hammi wa ghammi, dan pelita buat semua kesedihanku dan penghapus semua keluh kesahku. Nah, ini berarti tawasul dengan nama-nama Allah yang baik. Walaupun nama Allahnya tidak langsung disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, tapi cuma disebut tadi semua nama yang engkau menamai engkau, yang engkau ajarkan kepada hamba engkau, yang tertulis di dalam kitab engkau, atau yang engkau ajarkan kepada hamba yang hamba itu juga belum tahu karena masih ada di ilmu yang gaib. Masih komplit nih. Jadi semua diminta. Kayak gini, ada juga hadis gini. Misalnya kan minta A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Nah, itu ada juga hadis. Kalau tadi lali. Yang intinya bunyinya gini. Ya Allah, saya meminta apa yang diminta oleh nabimu. Nah, gitu. Jadi beliau pernah minta apa selama hidup, nah saya juga minta seperti itu. Enten niku. Kalau kayak ini kalau wacak ini kalau lali jadi. Afatul ilmiah isian bencananya ilmu niku lali. Kapan-kapan lah kita bisa ingat. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya sementara ini saya closing dengan tawasul itu cuma 3, amal solih jenengan, kemudian mendekat kepada Allah dengan orang solih yang masih hidup, dan orang solih juga harus yang berpenampilan ustaz ngoten-ngoten, orang-orang yang istiqomah, sholat, rajin dan seterusnya. Contohnya adalah Wes Al-Qarni, orang yang di muka manusia itu tidak dikenal tapi di langit sangat terkenal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tawasul